pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah hadir pada kegiatan Writing Class Scientific Article. Selanjutnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kesempatannya yang diberikan sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kegiatan ini yakni scientific untuk writing kelas scientific article yang diselenggarakan oleh Komunitas Beasiswa Unggulan Surabaya ini adalah kegiatan perdana dari Departemen Ristek atau Riset dan Teknologi, yang dimana acara ini tuh bertujuan untuk membantu kita semua dalam meningkatkan keterampilan menulis ilmiah dan menentukan topik penelitian, menyusun kajian literatur yang efektif, hingga memilih jurnal publikasi yang tepat. Dengan menghadirkan pemateri yang berpengalaman, kita berharap pada sesi ini dapat memberikan wawasan serta keterampilan yang berharga dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Lebih dari sekedar pelatihan ataupun nantinya diberikan pemateri, oleh pemateri yang sangat profesional nanti. Keterampilan ini nantinya akan diperoleh hari ini, nanti pasti akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kemampuan menulis ilmiah yang baik, ini tidak hanya meningkatkan peluang publikasi di jurnal bereputasi, tapi juga membuka kesempatan lebih luas dalam dunia akademik ataupun profesional. Publikasi ilmiah yang berkualitas ini nanti harapannya dapat menjadi nilai tambah bagi karir akademik, kemudian juga mendukung perolehan beasiswa apabila dari rekan-rekan ataupun peserta pada webinar hari ini yang ingin mendaftarkan dirinya pada beasiswa. Kemudian serta memperkuat posisi sebagai peneliti dan praktisi di bidang masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Farhan Akmal Putra SP yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman. Tak lupa juga apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, serta para panitia yang terlibat dalam mempersiapkan kegiatan hingga hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam menulis serta mempublikasikan karya ilmiah yang berkualitas. Saya mewakili dari rekan-rekan komunitas beasiswa online Surabaya, memohon maaf apabila nantinya dalam terselenggaranya acara ini terdapat kekurangan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti writing class. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Melinda atas sambutannya. Dengan demikian, kita telah sampai pada inti acara, yaitu sesi materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa nih, Kak Farhan Akmala. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan acara kepada moderator yang memandu jalannya sesi ini hingga Q&A selesai nanti. Kepada Kak Nia, waktu dan tempat Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Dania selaku MC. Oke, sebelumnya suara aku ini udah terdengar atau belum ya, teman-teman? Sudah terdengar Kak Nia. Oke, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum itu, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Nia Kurniawati, selaku moderator pada acara kali ini, dan akan menemani kalian untuk memandu jalannya acara ini. Oke nih teman-teman, sebelum itu agar teman-teman tidak mengantuk nih, bisa menyiapkan camilan terlebih dahulu, bisa camilan kesukaannya ataupun minuman kesukaannya. Karena acara inti ini nanti akan ada sesuatu yang pasti kalian akan sangat menyukainya. Dimohon untuk teman-teman bisa memperhatikan acara ini hingga selesai. Oke, karena langsung saja aku mau menyapa sama Mas Farhan. Halo, selamat pagi Mas Farhan. Selamat pagi Mbak Nia, Oke, bagaimana nih kabarnya Mas Farhan? luar biasa baik. Mbak Oke, Nia gimana kabarnya? ya, Alhamdulillah nih, aku sangat sehat dan sangat semangat buat hari ini. Oh iya, posisinya Mas Farhan ini di mana ya, kalau Saat boleh ini saya tahu? lagi di Tangerang, Banten, seperti itu. Wah, baik. Oke, nah untuk teman-teman agar kita lebih mengenal narasumber kita yang sangat keren ini, oke, kita akan mengintip nih riwayat hidup dari Mas Farhan.
Nah, untuk narasumber kali ini adalah Mas Farhan Akmala Putra, SP. Beliau tinggal di tempat tanggal lainnya di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021. Dan untuk riwayat pendidikannya, S1-nya beliau di Universitas Udayana dengan bidang ilmu agribisnis dengan tahun masuk 2019 dan lulus pada tahun 2023. Kemudian beliau lanjut nih di S2 Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu yang sama yaitu agribisnis dengan tahun masuk 2023 dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, kemudian beliau juga melakukan pelatihan, kursus, serta sertifikasi dan sejenisnya yang sesuai kompetisi, yaitu sebagai pelatih ekspor impor pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Sekolah Ekspor Nasional. Kemudian ada pelatihan pendampingan UKM pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan masih ada 9 pelatihan kursus sertifikasi dan sejenisnya. Wah, keren banget ini. Kemudian untuk riwayat pekerjaan dan organisasi oleh Mas Farhan sendiri ini, yang pertama ada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan posisi beliau ini sebagai riset asisten pada tahun 2024. Kemudian ada juga nih sebagai reviewer jurnal Scopus Q3 pada tahun 2024 dan masih ada 9 lagi riwayat pekerjaan dan organisasi yang telah beliau kerjakan. Nah, kemudian juga ada pengalaman penelitian oleh Mas Farhan, ada 16, oke maaf, ada pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir ini oleh Mas Farhan. Pada tahun 2024 hingga saat ini beliau telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Keberlanjutan Multi Aspek dan Pelibatan Aktor dalam Pemanfaatan Sedimen di Danau Rawapening. Nah, ini sumber dananya dari FPP Undip dan BRIN. Dan ini masih ada 10 lagi pengalaman penelitian yang telah dilakukan oleh beliau. Nah, untuk selanjutnya ini ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal, buku, dan proceeding oleh beliau. Jumlahnya ini pada 5 tahun terakhir ini ada 16 jurnal dan salah satunya juga telah terindeks Scopus nih teman-teman. Nah, ini judul artikelnya ini sangat menarik nih, Multi-Sustainability Analysis in the Utilization of Sediments for the Sustainable Conservation of Lake Rawapening Central Java, Indonesia. Wah, keren banget ya narasumber kali ini. Dan pasti teman-teman sangat penasaran materi yang akan dibawakan oleh Mas Farhan. Nah, baik, untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Mas Farhan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia atas introduction-nya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada beasiswa unggulan Surabaya telah mengundang saya. Makasih banyak Mbak Melinda, Mas Rizky, dan semua beasiswa unggulan Surabaya. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi mengenai penulisan dan sebagainya. Saya izin untuk berdiskusi santai ya, Ya, baik, Mas karena Farhan. saya juga masih belajar seperti itu. Mohon izin untuk share screen, Mbak Nia. Apakah sudah terlihat jelas? Oke, sudah terlihat jelas. Baik, sebentar. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya izin untuk berdiskusi dan mohon izin bukan mau untuk menggurui, tapi kita ingin memberikan transfer knowledge seperti itu. Mohon izin saat ini saya sedang berkuliah di S2 Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Untuk biodata sekilas tadi sudah disampaikan Mbak Nia, seperti itu. Baik, mengapa kita harus menulis? Menulis itu banyak sekali manfaatnya teman-teman semua. Dengan menulis, kita bisa lebih bermanfaat lagi kepada semesta seperti itu. Ada pepatah dari Pramudia Antantutur
dari sastrawan terkenal di Indonesia bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dengan kata lain, dengan menulis kita bisa lebih meninggalkan jejak positif kepada sekitar kita seperti itu. Karena setelah kita meninggal, kita tidak membekas seperti itu, hanya tulisan atau ilmu yang bermanfaatan saja seperti itu. Jadi, mari kita menulis bersama teman-teman. Baik, mengapa sih kita harus belajar ilmu penulisan? Jadi, di era globalisasi sekarang saat ini, joki publikasi itu sangat marak sekali seperti itu teman-teman. Dan jurnal predator yang masif sekali dan harganya itu luar biasa mahal seperti itu. Saya pernah lihat jurnal bisa 50 juta itu untuk Sinta satu dan sebagainya. Nah, kita apakah memilih membayar atau belajar? Kalau saya pribadi ingin belajar aja karena kalau membayar terus itu bisa saja uang bisa habis cepat seperti itu, teman-teman. Jadi mari kita belajar bersama. Baik, yang pertama, tips menentukan topik penelitian itu bagaimana sih? Yang pertama itu identifikasi minat dan passion. Jadi, jikalau teman-teman sudah masuk jurusan A, B, C, dan E, itu bisa lihat apa sih jurusan tersebut seperti itu. Dalami minat dan passion teman-teman sekalian seperti itu. Pastikan topik relevan dengan bidang studi atau keahlian teman-teman semua. Selanjutnya, tinjau literatur yang ada. Jadi, bacalah literatur yang ada dari sekolah, Google Scholar, dan lain sebagainya, perpustakaan, sehingga dapat meningkatkan wawasan teman-teman sekalian seperti itu. Selanjutnya, temukan masalah atau tantangan. Jadi, untuk menentukan topik penelitian, teman-teman bisa mencari permasalahan di sekitar teman-teman semua seperti itu. Jika kalau misalkan saya kan saat ini kuliah di Undip Semarang seperti itu. Waktu itu saya mencari topik tesis itu, saya melihat di sekitar saya. Oh, di Danau Rawapening ada permasalahan nih. Jadi saya angkat topik penelitian Danau Rawapening itu sendiri seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari topik penelitian. Jadi di sekitar kita aja ada permasalahan, kita cari solusinya seperti itu, teman-teman. Setelah mendapatkan permasalahan nih, kita tetapkan tujuan seperti itu. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana. Kita harus menentukan tujuan yang jelas dan pasti sehingga kita bisa lebih fokus untuk melakukan penelitian. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, teman-teman. Selanjutnya, evaluasi relevansi dan kontribusi. Pertimbangkan topik tersebut apakah relevan dengan perkembangan terkini di bidang teman-teman sekalian, apakah tidak seperti itu. Selanjutnya, konsultasikan dengan dosen atau mentor. Jadi, teman-teman nggak usah bingung atau takut untuk bimbingan. Karena bimbingan skripsi maupun tesis ataupun disertasi itu intinya untuk meningkatkan pemahaman antara dosen dan mahasiswa itu sendiri. Jadi nggak usah takut bimbingan. Kadang-kadang mahasiswa teman-teman itu kan, ya saya termasuk saya dulu ya seperti itu. Itu takut bimbingan karena takut revisinya banyak dan lain sebagainya. Sebenarnya revisi itu baik teman-teman. Jadi untuk melatih kita, pemahaman kita untuk lebih baik lagi seperti itu. Tidak kemana-mana seperti itu. Tujuannya fokus seperti itu. Jadi jangan takut untuk konsultasi dengan dosen seperti itu. Baik, selanjutnya. Kajian literatur bagaimana sih menetapkannya seperti itu. Yang pertama, cari informasi terkini, telusuri artikel ilmiah dari Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya, buku-buku di perpustakaan, dan sumber terpercaya berita untuk memahami penelitian yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dari literatur-literatur yang sebelumnya, kita bisa amati dan tiru dan untuk modifikasi. Sorry, kepencet. Mohon maaf. Selanjutnya, identifikasi celah penelitian. Temukan aspek yang belum pernah dibahas atau peluang untuk menambah wawasan
solusi dari topik tersebut seperti itu. Misalkan topik sebelumnya itu sudah memberikan solusi mengenai A seperti itu. Jadi kita harus bagaimana sih cara agar lebih kebaruan, mungkin bisa tambahin B atau C dan lain sebagainya. Metodenya beda dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, gunakan database akademik yang terpercaya seperti Scopus.com, Google Scholar, PubMed, atau jurnal-jurnal dari institusi akademik lainnya seperti itu. Yang sangat banyak di uh, internet sana seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara menulis judul penelitian yang baik seperti itu? Nah, saya sudah mencari beberapa jurnal terkait yang dari jurnal internasional maupun nasional rata-rata menggunakan 3 rumus ini. Rumus MMT atau metode masalah dan topik. Jadi metodenya duluan, masalahnya tengah-tengah, dan topiknya terakhir, seperti itu. Selanjutnya rumus TMM, topik, masalah, metode. Jadi topiknya duluan, masalahnya tengah, dan metodenya akhir. Dan rumus KTM, kebaruan, tujuan, dan masalah. Kebaruannya awal, tujuannya tengah, dan masalahnya akhir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kadang-kadang kita tuh sebagai mahasiswa dulu, apa namanya, susah banget mencari judul-judul gimana sih cara buatnya dan lain sebagainya. Akhirnya minta tolong Mbah Google atau minta tolong Chat GPT atau dan sebagainya. Sekedar teman-teman tahu bahwa reviewer yang ada sekarang ini tahu apakah judul itu menggunakan Chat GPT atau tidak seperti itu. Itu bisa ketahuan karena kalimat manusia dan AI itu sangat ketahuan sekali seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri sehingga bisa lebih cepat untuk accepted-nya, keterima ACC-nya seperti itu. Jadi teman-teman saat ini udah nggak usah khawatir mengenai penentuan judul penelitian. Bisa menggunakan referensi 3 rumus ini. Baik, selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan kebaruan seperti itu? Dikutip dari buku Dr. Gin, kebaruan tidak selalu berarti menemukan sesuatu yang sepenuhnya baru, modifikasi, adaptasi, atau penerapan yang inovatif dari kejadian literatur. Jadi, kebaruan itu tidak usah wow, luar biasa, fantastis, itu nggak usah seperti itu. Itu tingkat tinggi seperti itu. Kita sebagai mahasiswa biasa seperti itu yang biasa-biasa aja seperti itu, tapi dengan relevansi yang ada seperti itu perkembangan zaman. Jadi ada 3 novelty, yaitu low novelty, middle novelty, dan high novelty. Low novelty apa sih? Itu sebagai memakai objek, waktu, dan industri yang berbeda. Misalkan penelitian kakak kelas sebelumnya itu sudah di tahun misalkan 2019 kakak kelas sebelumnya itu sudah meneliti mengenai objek A seperti itu. Tapi di era COVID kan berbeda lagi seperti itu. Di tahun 2020 misalkan objek B itu mengalami penurunan drastis. Bagaimana cara meningkatkannya itu bisa seperti itu. Jadi waktunya berbeda seperti itu. Misalkan ada lagi uh, mengenai objek A, tapi kita mau meneliti mengenai objek B, tapi yang serupa seperti itu bisa seperti itu. Ataupun bisa ada lagi nih yang metodenya beda, itu middle novelty. Bisa saja memakai pendekatan populasi yang berbeda, sampel yang berbeda, teknik sampling yang berbeda, dan metode yang beda. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir bagaimana cara menentukan novelty. Uh, Bisa saja populasinya dibedain, teknik samplingnya, metode yang beda, dan sebagainya. Itu banyak sekali cara untuk mencari kebaruan seperti itu. Terus ini high novelty, ada ini biasanya digunakan untuk mahasiswa S3 disertasi seperti itu. Biasanya dia mengembangkan model dan sebagainya. Selanjutnya, rumus pendahuluan itu gimana sih cara pembuatan pendahuluan yang baik? Biasanya saya, sorry, ini sorry. Biasanya kok kepencet sendiri ya. Biasanya pendahuluan itu kok, sorry, ini kenapa ya?
Biasanya pendahuluan itu saya menggunakan tiga teknik dari umum ke khusus seperti itu. Mengapa topik ini menarik dari sudut pandang disiplin? Selanjutnya fokus tampilkan data-data relevan penunjang penelitian. Selanjutnya beritahu pembaca pentingnya bagian masalah dalam tubuh artikel dan tunjukkan pernyataan argumen utama seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai uh, pembuatan pendahuluan seperti itu. Eh, sorry sorry nah, jadi selanjutnya ini bagaimana sih penentukan abstrak seperti itu? Jadi uh, contoh, sorry mungkin panitia bisa tolong share screen, kayaknya ngehang ininya, mohon maaf. Baik, langsung ke pendahuluan aja tadi. Itunya berubah sendiri tadi, mohon maaf teman-teman. Kalau nggak salah slide 7 deh, atau slide 8. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky. Selanjutnya untuk penentuan pendahuluan, pembuatan pendahuluan itu biasanya saya menggunakan umum ke khusus seperti itu. Jadi ini menarik dari sudut pandang disiplin ilmu seperti itu. Fokus tanpa Oke, baik teman-teman. Karena ini Mas Farhannya ada kendala, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa tetap di forum karena nanti di belakang selesai ini ada gift yang mungkin teman-teman pasti akan suka. Oke, mungkin aku bisa sapa-sapa dengan teman-teman ya. Ini dari univ mana aja ya? Aku mau tahu. Mungkin bisa ada yang on mic atau bisa mengirim di. mohon maaf panitia lagi hujan jadi agak suka ngehang gitu internetnya, mohon maaf. Iya Mas, nggak apa-apa. Tapi ini udah aman kan ya Mas? Aman 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 sekarang. Oke, bisa di next Mbak, Mas. Baik, mohon maaf sebelumnya. Baik, bagaimana sih bentuk abstrak itu sendiri? Jadi, abstrak itu biasanya dari judulnya seperti itu, terus nama penulis, terus label itu afiliasi kita seperti itu. Terus di sini terus bisa tambahkan tujuan, metode, hasil, dan kata kunci keywordnya seperti itu. Ini jurnal pertama kali saya, yaitu masuk ke jurnal EBSCO dan Copernicus seperti itu. Metodenya juga sederhana, menggunakan BMC, Business Model Canva, dan SWOT seperti itu. Gitu. Ini jurnal internasional, tapi bukan Scopus seperti itu. Bisa next, Mbak, Mas. Baik. Bagaimana sih
penentuan latar belakang seperti itu. Biasanya latar belakang itu terdiri dari 3 sampai 5 paragraf seperti itu. Nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kan kalau tesis atau skripsi kan tebel-tebel banget ya. Tapi kalau misalkan untuk jurnal itu ringkasan aja seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting poinnya itu tercapai seperti itu. Biasanya satu paragraf itu biasanya terdiri dari 100 atau 150 atau 200 kata seperti itu. Satu paragraf yang baik terdiri dari dua sitasi yang nyambung satu sama lainnya. Jadi misalkan paragraf A bahas umum seperti itu. Terus paragraf yang kedua itu bahas langsung ke khusus atau umum lagi gitu kan. Jadi nggak usah beribet-belibet gitu. Jadi langsung to the point aja seperti itu. Disesuaikan dengan naluri yang ada seperti itu. Bisa next, Mas? Baik. Selanjutnya untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian dapat diibaratkan sebagai pisau bedah yang digunakan untuk mengupas penelitian sehingga menghasilkan hasil yang positif. Kita ilustrasikan. Jikalau kita mau memotong kayu, kita memiliki pisau, ada pisau dapur, pisau kue, gergaji, dan lain sebagainya. Bagaimana kita cara memotong kayu yang efektif? Kita pasti menggunakan gergaji dong. Nggak mungkin kita menggunakan pisau kue. Bisa sih pisau kue memotong kayu, tapi itu akan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun atau berhari-hari seperti itu. Jadi kita tentukan metode penelitian yang cocok sesuai dengan literatur-literatur yang ada seperti itu. Jadi tentukan jenis penelitian. Penelitian dapat dibedakan menjadi berbagai jenis. Mohon maaf. Ya, ada kuantitatif itu untuk mengukur, menguji, dan menganalisis fenomena dengan data yang dapat diukur secara numerik. Penelitian ini biasanya ada hipotesisnya seperti itu, analisis statistiknya. Selanjutnya, penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna, pengalaman, atau pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena. Biasanya ini lebih mendalam, lebih spesifik lagi menggunakan kata-kata seperti itu. Selanjutnya ini ada mixed method, perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Jadi memberikan gambaran yang lebih lengkap dan lebih ada angkanya, ada data-data yang merujuk ke dalamnya seperti itu. Bisa next, Mas? Baik, bagaimana sih cara penentuan metode penelitian itu? Yang pertama itu bisa melakukan survei atau kuesioner. Umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara sistematis. Biasanya tuh ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Teman-teman biasanya tahulah biasanya yang apa banyak kakak kelas yang mengirimkan search kuesioner untuk diisi dan lain sebagainya untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara terstruktur, semi struktur, dan tidak struktur, dan biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali pengalaman atau opini yang mendalam seperti itu. Selanjutnya ada observasi, mengamati secara langsung fenomena yang sedang diteliti, bisa dilakukan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, studi dokumentasi menggunakan data sekunder seperti laporan, arsip, atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Biasanya studi dokumentasi seperti literatur review yang membandingkan data dan sebagainya seperti itu. Next, Mas. Baik, bagaimana sih cara penentuan hasil penelitian? Hasil penelitian itu mengelaborasi, menuangkan hasil riset atau penelitian ke sebuah tulisan yang menarik dan bagus seperti itu, sesuai dengan pendahuluan dan metode yang sudah kita tulis sebelumnya seperti itu. Bisa next, Mas Rizky? Baik, bagaimana sih tips parafrase? Yang pertama, pahami teks asli. Jadi teman-teman pahami dulu teks asli merujuk kemana seperti itu. Selanjutnya, bisa gunakan sinonim. Jadi untuk menghindari adanya plagiarisme yang sangat banyak seperti itu, jadi bisa menggunakan sinonim
kalimat seperti itu. Kata-katanya disinonimkan. Selanjutnya, ubah struktur kalimat dari pasif ke aktif maupun aktif ke pasif seperti itu. Misalkan, dia membaca buku di perpustakaan, bisa diparafrasakan menjadi buku dibaca olehnya di perpustakaan. Kalimat sesuai dengan maknanya sama seperti itu. Selanjutnya, gabungkan atau pecah kalimat. Jika teks asli terlalu panjang, bisa teman-teman ringkas seperti itu. Selanjutnya, sederhanakan bahasa. Teman-teman jikalau masih kurang ringkas, itu bisa disederhanakan lagi sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas dari paper teman-teman itu sendiri. Jadi bisa teman-teman menggunakan kembangkan dengan kalimat sendiri, tapi yang sesuai dengan parafrase sebelumnya, referensi yang sebelumnya seperti itu. Dan tentunya gunakan sitasi yang ada seperti itu. Meskipun sudah diparafrase, tetap beri kredit kepada sumber asli jika ide atau informasi yang digunakan bukan milik sendiri. Karena banyak kasus bahwa parafrase itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Kemarin itu ada beberapa berita bahwa karena plagiarisme, pencabutan gelar akademik dari beberapa universitas seperti itu booming sekali teman-teman. Jadi hindari dan meminimalisir adanya plagiarisme teman-teman. Itu bisa pencabutan gelar, bisa pencabutan guru besar, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat berbahaya untuk kedepannya. Jadi hindari dan minimalisir adanya plagiarisme seperti itu. Dan bagaimana sih cara lebih mudah parafrase? Latihan dan pengalaman. Jadi jam terbang itu kita harus asah dan sebagainya teman-teman. Jadi tetap semangat untuk belajar. Next, Mas Rizky. Baik. Bagaimana sih menentukan tinjauan teori seperti itu? Yang pertama, teman-teman itu identifikasi kata kunci dari masalah penelitian, tujuan, dan pertanyaan penelitian teman-teman. Gunakan sumber terpercaya dari Google Scholar, Scopus, buku-buku, dan sebagainya. Terus kalau biasanya untuk mempercepat, bisa menggunakan and or not, dan sebagainya. Sehingga bisa lebih mempermudah teman-teman dalam mencari jurnal terkait seperti itu. Next, Mas. Terus bagaimana sih cara membuat citasi yang benar seperti itu? Yang pertama, jikalau hanya satu orang, maka hanya ditulis nama belakang lalu diikuti tahun terbit. Contoh, Putra, 2024. Selanjutnya, artikel penulis ada dua orang. Apabila citasi tersebut ditulis lebih dari satu orang, maka kedua nama penulis wajib dituliskan atau dicantumkan dan menggunakan kata hubung dan lalu diikuti tahun terbit. Contoh, Putra dan Putri, 2024. Selanjutnya, apabila penulis lebih dari dua orang, maka ditulis cukup nama pertamanya saja dan ditambahkan et al. Dan jangan lupa et al-nya dimiringkan, lalu dikasih titik koma, diikuti tahun terbit. Contoh, Putra et al. tahun 2024. Seperti itu. Next, Mas Rizky. Bagaimana sih kalau burnout atau stagnan dalam menulis? Kan biasanya kita, wah bosan nih kita nulis gitu kan. Nah, malas nulis dan sebagainya sehingga bisa ghosting berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dan sebagainya. Ya semoga aja sih tidak ya teman-teman ya. Gitu. Yang pertama kita niat kuat dan rencana jadwal menulis. Jadi buat jadwal menulis teman-teman kapan mau bab satu selesai dan sebagainya sehingga bisa kita tetapkan tujuan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan burnout atau stagnan itu bisa minimal sehari itu 5 menit teman-teman. Jadi minimal sehari nulis karena kalau misalkan sehari aja tidak dipegang sama sekali itu bisa besoknya lagi atau besoknya lagi itu bisa bisa malas seperti itu, bisa malas sehingga kita tidak
mengerjakan seperti itu. Selanjutnya perlahan tapi pasti pelan-pelan aja. Jadi minimal 5 menit sehari seperti itu. Pasti kelar kok, teman. Yang penting dipegang aja dulu. Itu. Baca-baca referensi yang ada, terus diketik dan sebagainya itu pasti kelar 5 menit sehari, teman-teman. Terus kenali hal-hal yang dapat mengganggu sehingga dapat dibuatkan prioritas jadwal unggulan. Jadi teman-teman bisa membuat jadwal prioritas yang penting, sangat penting dan sebagainya dalam menulis tugas akhir gitu. Jadi jikalau teman-teman ingin lulus gitu kan, jadi kita fokuskan kepada untuk mengerjakan tugas akhir seperti itu. Karena kalau misalkan kita kelamaan seperti itu bisa jadi donatur tetap kampus itu kan sangat berbahaya teman-teman. Jadi kita usahakan gelar itu bisa selesai seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya. Oh ya, sekedar informasi, dulu saya saat S1 seperti itu, saya Alhamdulillah lulus 3 tahun 4 bulan 15 hari seperti itu. Itu gimana sih caranya biar bisa cepat seperti itu? Yang pertama itu yang saya lakukan itu sehari itu 5 menit. Jadi kerjakan 5 menit sehari sehingga ya 5 menit sehari dan sebagainya terusan itu bisa kelar teman-teman. Jadi nggak usah sehari jadi itu nggak mungkin. Jadi perlahan-lahan gitu. Nggak mungkin sehari skripsi selesai, nggak mungkin. Jadi kerjakan pelan-pelan aja seperti itu. Pasti kelar kok gitu. Next, Mas Rizky. Nah, uh, untuk teman-teman yang mau mengajukan judul, bagaimana sih biar cepat ACC seperti itu? Uh, Dikutip dari buku dari Dr. Gin, Research Model Canvas, bahwa itu ada beberapa bagian untuk meningkatkan peluang di ACC-nya judul tersebut. Yang pertama, topik. Tentukan topik yang sesuai dengan studi, riset terkini, dan kompetensi dosen pembimbing seperti itu. Terus selanjutnya cari masalah yang ada seperti itu, fenomena, riset gap dan lain sebagainya. Terus alasannya apa seperti itu. Selanjutnya tujuan, tentukan tujuan yang relevan yang ada perkembangan saat ini seperti itu. Selanjutnya teori, gunakan teori yang terbaru, diusahakan 5 tahun terakhir seperti itu sehingga bisa peluang ACC itu lebih besar lagi seperti itu. Selanjutnya, kebaharuan. Jadi, yang tadi saya sudah sebutkan, novelty itu tidak harus wow, fantastis, luar biasa, itu nggak usah. Jadi bisa objeknya beda, metodenya beda, variabelnya beda, dan sebagainya itu bisa. Jadi nggak usah takut untuk mencari kebaharuan seperti itu. Selanjutnya, metodenya berdasarkan pertanyaan riset, maka metode yang digunakan apa. Jadi baca referensi-referensi yang ada, sehingga bisa menghasilkan metode yang pas kita gunakan seperti itu. Nah, untuk menentukan judul bagaimana sih seperti itu? Nah, itu bisa teman-teman gunakan rumus yang saya kasih tadi. Bisa untuk alternatif-alternatif kemungkinan karena mungkin saja judul A, B, C, D, E itu kurang menarik sehingga harus yang F seperti itu. Jadi bikin alternatif-alternatif judul yang relevan dengan studi teman-teman seperti itu. Kan ada metodenya di depan, topiknya di depan, dan sebagainya itu sesuaikan itu dengan rumus. Jadi nggak usah khawatir nanya Mbah Google atau Chat GPT dan lain sebagainya seperti itu. Next, Mas Rizky. Baik, ini ada rekomendasi tools citasi teman-teman bisa menggunakan Mendeley atau Zotero seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi Mendeley dan Zotero untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan citasi paper teman-teman sekalian seperti itu. Next. Nah, kalau di luar sana itu akreditasi jurnal itu banyak sekali seperti itu. Ada Sinta, Scopus, Web of Science, Copernicus, dan lain sebagainya seperti itu. Apa sih itu? Jadi hal tersebut merupakan akreditasi jurnal
merupakan database jurnal ilmiah yang digunakan untuk mengukur kualitas artikel ilmiah seperti itu. Misalkan Sinta. Sinta itu untuk akreditasi nasional seperti itu. Jadi dari Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 7. Sinta 1 yang paling bagus, Sinta 7 yang paling cukup jelek seperti itu. Bukan jelek tapi cukup jelek seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan tujuan jurnal yang dipilih seperti itu. Oh ya, sekedar informasi, mohon maaf sebelumnya akreditasi jurnal itu berbayar ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan dengan budget yang ada. Jadi contoh, dulu saya pas skripsian S1 itu mau mengupload jurnal seperti itu. Nah, saya bandingin Sinta 4 yang ada di Udayana dengan topik yang sama dengan Sinta 4 yang ada di UB, Universitas Brawijaya, dengan topik yang sama, harganya berbeda, sangat drastis. Di Udayana harganya 250 untuk pihak luar ya, seperti itu. Sedangkan kalau di UB 1,5 juta, seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi yang pertama teman-teman itu harus lihat harganya dulu, seperti itu. Harga, terus setelah yang pertama itu tentukan tujuan akreditasi berapa, Sinta 1 misalkan. Setelah Sinta 1 ditetapkan, tentukan harganya. Harganya itu sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi nggak untuk kita kan masih mahasiswa ya, uang terbatas dan sebagainya. Jadi seminimal mungkin kita gunakan harga yang paling murah dengan kualitas yang bagus seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa cari harga yang lumayan cukup kompetitif seperti itu. Hal tersebut bisa diterapkan juga pada Scopus atau Web of Science, Copernicus, atau EBSCO dan sebagainya. Jadi bisa teman-teman cari sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Next. Nah, untuk tips mencari jurnal itu bisa untuk akreditasi Sinta bisa membuka Sinta Kemendikbud di brosur. Nah, itu nanti tampilannya seperti ini. Ada Sinta 1 sampai Sinta sekian seperti itu. Nah, itu ada juga bidang studinya itu mau art, agriculture, dan sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan bidang masing-masing teman-teman sekalian. Terus kalau misalkan untuk Scopus itu bisa masuk ke Cimago Junior itu bisa tampilannya seperti ini. Itu ada Q1 dan lain sebagainya. Semakin tinggi akreditasi Scopus Q1 misalkan, itu harganya semakin mahal. Dan juga ada yang murah seperti itu. Jadi teman-teman lihat dulu harganya. Contoh ya, Q1 itu saya pernah lihat itu Q1 harganya 60 jutaan sekian. Seperti itu, wow luar biasa. Itu kan. Terus ada juga yang gratis. Seperti itu, gimana sih gratis? Itu dilihat aja masing-masing seperti itu. Itu bisa disesuaikan dengan tampilan yang teman-teman tuju seperti itu. Itu nanti ketahuan kok harganya berapa, APC-nya biasanya, charge-nya berapa dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Next. Nah, di luar sana juga ada predator jurnal. Predator jurnal itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, jikalau kita sudah masuk namanya ke predator jurnal itu, kita itu bisa memiliki reputasi yang kurang baik di mata akademisi. Seperti itu sangat-sangat berbahaya. Seperti itu. Jadi, ciri-ciri jurnal predator itu apa sih? Yang pertama, ulasan tidak ada. Jadi, teman-teman submit. Itu langsung ACC. Publish itu kemungkinan predator. Jadi, hindari seperti itu. Selanjutnya, biaya publikasi tak wajar seperti itu. Misalkan harga Sinta 5 itu 10 juta, itu itu tidak wajar seperti itu. Itu mungkin saja high session dan sebagainya itu nggak mungkin. Jadi sesuaikan biayanya gitu. Selanjutnya biasanya tuh nama-nama tuh mirip seperti itu. Jadi nama yang mirip dengan jurnal terkemuka seperti itu. Jadi untuk memastikannya bisa lihat Sinta Kemendikbud ataupun Cimago seperti itu.
Jadi kadang-kadang tuh jurnal predator tuh menyamar seperti jurnal populer yang ada, seperti itu. Selanjutnya, tidak terindeks di database yang sah. Kembali lagi, sebelumnya kita harus cross check lagi, apakah jurnal itu ada di dalam website Sinta Kemendikbud ataupun Cimago Junior atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, tidak ada transparansi editor. Jadi, kita balik lagi ke poin 1, ulasan tidak ada, jadi langsung ACC. Jadi, itu sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya, artikel berkualitas rendah atau plagiarisme tinggi. Jadi, plagiarisme tinggi mau 70%, 90% itu bisa masuk teman-teman. Jadi, artikelnya bahaya, berkualitas rendah itu sangat-sangat berbahaya ke depannya, seperti itu. Selanjutnya, penerimaan cepat tanpa evaluasi, promosi berlebihan. Nah, promosi berlebihan ini kadang-kadang kalau jurnal predator itu, bagaimana cara mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang jurnal predator itu melakukan promosi via email, WhatsApp, dan sebagainya. Jadi hindari untuk mengsubmit yang ada di email atau yang dari email maupun dari WA, itu seperti itu. Terus publikasi multi ilmu tanpa spesialisasi. Jadi terkadang jurnal predator itu tidak memandang spesialisasi keilmuan. Misalkan biasanya editornya itu bidang pertanian, tapi tiba-tiba bidang elektro masuk ke jurnal itu, seperti itu tidak wajar teman-teman. Jadi harus jelas dan sesuai dengan ilmu masing-masing, bidang ilmu masing-masing, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah terkecoh mengenai jurnal predator. Pasti kita bisa seperti itu. Kita bisa menghindari jurnal predator itu sendiri, seperti itu. Next. Nah, apa sih kesalahan yang sering terjadi dalam proses submit artikel? Yang pertama, pemilihan jurnal yang tidak tepat. Biasanya topiknya ini bisa kita salah memilih topik, seperti itu. Misalkan topik kita adalah lingkungan, tapi kita memilih topik hukum, itu nggak mungkin tidak akan diterima ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan topik teman-teman itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, tidak mengikuti panduan penulisan atau template jurnal itu sendiri. Jadi, jika teman-teman mau masuk ke jurnal itu sendiri, itu tersebut, maka teman-teman harus sesuaikan template. Ya, walaupun template dari kampus itu masing-masing berbeda, tapi teman-teman harus ikuti template dari jurnal itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, abstrak. Abstraknya yang tidak informatif. Jadi mungkin saja abstraknya itu tidak ada tujuannya, metodenya kurang jelas, dan sebagainya, sehingga bisa saja tidak di-ACC untuk tersubmit, seperti itu. Selanjutnya, data tidak konsisten atau kurang validasi. Misalkan di metode itu seperti A, seperti itu, seperti ini. Tapi di tujuannya seperti itu. Tapi hasilnya seperti ini, seperti itu. Jadi kurang nyambung satu sama lainnya, seperti itu. Selanjutnya, plagiarisme dalam sitasi. Jadi plagiarismenya sangat-sangat tinggi, seperti itu. Selanjutnya, bahasa yang buruk atau tidak jelas. Jadi bahasanya kurang baik untuk digunakan, seperti itu. Misalkan menggunakan bahasa gaul yang tidak lazim digunakan dalam akademisi, seperti itu. Selanjutnya, overclaim dalam kesimpulan. Dalam pembahasannya seperti A, B, C, D, E, tapi kesimpulannya Z, F, dan sebagainya, seperti itu. Itu overclaim itu sangat-sangat berbahaya. Itu pasti akan ditolak. Selanjutnya, tidak memperhatikan hak cipta atau etika publikasi. Jadi, apa sih itu? Jadi, biasanya itu plagiarisme yang cukup luar biasa. Seperti misalkan,
Contoh beberapa waktu lalu ada berita mengenai dugaan dosen universitas terkenal di Yogyakarta itu dicabut statusnya seperti itu. Jadi itu sangat-sangat berbahaya karena plagiarisme seperti itu. Itu bisa dicari aja di Google seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kesalahannya itu kurang revisi dan tidak menghormati proses preview. Jikalau teman-teman sudah submit nih seperti itu, tapi dari editor atau reviewer itu memberikan revisi, tapi setelah beberapa hari kemudian teman-teman submit lagi seperti itu, tapi tidak direvisi secara yang editor mau atau reviewer mau, itu kemungkinan akan ditolak seperti itu. Jadi uh, karena gaya penul jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai revisi karena gaya penulisan itu setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dengan jurnal yang dituju seperti itu. Jadi walaupun jurnal artikel kita bagus, tapi pasti ada revisi karena gaya penulisan orang tuh berbeda-beda. Tetap semangat intinya seperti itu. Oke, next. Next, Mas Rizky. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oh ya, saya mau mau kasih contoh ini apa namanya? Artikel yang apa namanya? Yang tembus Q3 buat referensi teman-teman. Saya izin share ya, Mas Rizky. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Uh, Oke, baik. Jadi ini kemarin ini tembus ke jurnal Q3 seperti itu. Q3 dan WOS. Nah, ini abstraknya seperti ini. Jadi ada metodenya, hasilnya, dan kesimpulannya apa. Seperti itu. Next. Nah, ini uh, latar belakang saya cuma 3 paragraf. 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak seperti kereta api. Seperti itu relnya. Seperti itu. Jadi untuk latar belakang itu bisa disesuaikan dengan referensi yang ada. Seperti itu. Nah, untuk apa namanya hasilnya itu sesuaikan yang dengan hasil teman-teman sekalian seperti itu. Itu template-nya sesuaikan dengan template jurnal masing-masing seperti itu. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih Mas Feren atas ilmu yang disampaikan. Sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi teman-teman. Oke nih, teman-teman, sebelum menuju ke Q&A atau sesi tanya jawab, ini ada giveaway dari Kubus dan juga dari Mas Farhan. Nah, monggo disimak baik-baik ya. Nah, ini ada giveaway, ada untuk 1 orang khusus bagi award BU regional manapun dan hadiah giveaway-nya ini dapat bimbingan selama 1 bulan untuk tembus jurnal. Nah, jika kalau niat, itu 1 bulan itu bisa jadi. Dan durasi bimbingannya itu hanya 1 bulan. Dan syaratnya nih teman-teman, bikin story Instagram yang menarik mengenai kegiatan acara ini. Entah itu kalian mau bikin sinematik, ataupun bikin jedak-jeduk, ataupun buat video yang menarik lainnya, ataupun bisa vlog juga. Dan jangan lupa nanti kalian bisa tag IG-nya Mas Farhan dan juga IG dari Kubus dan Fornas Kubus dengan hashtag semangat kolaborasi tanpa batas. Dan ini nanti akan dipilih untuk 1 orang yang beruntung dan diumumkan pada keesokan harinya. Oke, teman-teman, ini akan masuk di sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa silahkan raise hand ataupun bisa menulis di kolom chat.
Oke. Oke, Mas Farhan, ini ada yang bertanya. Permisi Kak, izin bertanya, kira-kira apa kesalahan umum dalam penulisan artikel ilmiah yang harus dihindari oleh Mbak Nabila Konsa? Baik, untuk kesalahan umum itu yang tadi saya sudah uh, jabarkan seperti itu suara saya terdengar jelas ya Mbak Nia? Oh, sebentar. Oh, ternyata ini ada satu pertanyaan sebelumnya. Oke, ini yang pertama dulu Oke, ya, Mas Farhan. oke, Sebelumnya oke, oke. Oke, ini dari Mbak Khotimatul Barki. Bagi Mas Farhan, izin bertanya, bagaimana cara menentukan teori yang tepat yang bisa kita gunakan untuk mendukung penelitian kita? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia. Jadi untuk menentukan teori itu disesuaikan dengan judulnya seperti itu. Biasanya, misalkan contoh strategi pemasaran UMKM Z seperti itu. Nah, itu bisa teori-teori pemasaran, terus teori strategi dan sebagainya itu disesuaikan dengan metode, tujuan, judul dan sebagainya. Topik apa yang kita ambil seperti itu. Jadi uh, baca literatur-literatur yang sebelumnya seperti itu untuk menentukan teori-teori yang ada seperti itu. Dari buku, jurnal dan sebagainya seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Farhan. Dari Mbak Khotimatul, apakah ini sudah menjawab? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini permisi Kak, izin bertanya, kira-kira apa kesalahan umum dalam penulisan artikel ilmiah yang harus dihindari? Baik, saya izin menjawab. Yang tadi saya sudah sampaikan mengenai kesalahan umum di pemaparan terakhir. Yang pertama itu saat kita submit itu pemilihan jurnalnya kurang tepat mengenai pemilihan topik dan sebagainya, sehingga kemungkinan ACC-nya itu sangat rendah, bahkan langsung ditolak seperti itu. Terus judulnya itu kurang informatif seperti itu. Biasanya reviewer itu bisa mengenali apakah dia menggunakan ChatGPT atau tidak seperti itu. Itu dikurang-kurangin teman-teman seperti itu. Biasanya kalau misalkan saya jadi reviewer, saya lihat judulnya dulu. Apakah dia menggunakan ChatGPT atau tidak. Taunya dari mana? Karena bahasa ChatGPT, AI, ataupun manusia itu sangat berbeda. Jadi kalau misalkan udah menggunakan AI, oh ya saya langsung coret itu. Gitu ya. Teman-teman bukan mau jahat, tapi untuk menjaga kualitas jurnal itu sendiri. Seperti itu gitu. Selanjutnya, plagiarisme dalam sitasi seperti itu. Biasanya saat dicek Turnitin itu plagiarismenya tinggi sekali. Biasanya ada yang 50%, 70% itu langsung ketolak seperti itu. Selanjutnya, uh, judulnya bagus nih, abstraknya bagus, tujuannya bagus, metodenya bagus, tapi hasil dan pembahasannya tidak nyambung seperti itu, tidak konsisten dengan yang ada, itu bisa langsung ketolak seperti itu. Selanjutnya bisa lagi overclaim dalam kesimpulan. Misalkan hasil pembahasannya A, B, C, D, tapi kesimpulannya F, Z, Y seperti itu nggak nyambung seperti itu. Jadi overclaiming itu bisa berbahaya teman-teman. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada seperti itu. Selanjutnya, jikalau kita submit terus ada umpan balik dari reviewer atau editor seperti itu. Nah, itu teman-teman harus revisi seperti itu. Jangan diabaikan saja seperti itu karena itu bisa saja uh, editor atau reviewer itu menganggap teman-teman itu tidak menghargai reviewer atau editor. Jadi diusahakan sebaik mungkin itu direvisi. Jikalau teman-teman sudah berargumen, hasil pembahasan ini sesuai dengan yang ada seperti itu, bisa berargumen seperti itu. Itu biasanya ada di komentar jurnal seperti itu. Mohon maaf, reviewer atau editor, bahwa yang saya tuju seperti ini seperti itu jelaskan mengapa harus
seperti ini dan sebagainya itu dijelaskan dengan jelas seperti itu untuk jikalau teman-teman nggak mau direvisi seperti itu. Eh, Sekian Mbak. Ya, baik Mas Farhan atas penjelasannya. Oh ya Mas, ini ada yang bertanya dari Mbak Sokofina. Untuk giveaway-nya ini yang buat bimbingan itu khusus giveaway. Oh, maaf. Untuk bimbingan ini tuh khusus giveaway atau bisa daftar sendiri? Eh, Sebenarnya sih saya membuka bimbingan itu ya, penulisan tugas akhir ya seperti itu. Tapi saat ini saya lagi tutup karena saya lagi fokus untuk tesis seperti itu. Jadi nanti akan saya buka di kemudian hari, tapi waktunya belum saya tentukan seperti. Mohon maaf seperti itu teman-teman. Oke, Untuk baik. saat ini baru giveaway aja. Baik, terima kasih Gitu. Mas Farhan. Oh ya, untuk informasi bukannya bimbingan itu bisa dicek lewat IG-nya Mas Farhan ya? Iya benar sekali. Nanti saya infokan. Biasanya kalau misalkan saya lagi luang, itu akan saya buka bimbingan seperti itu. Saat ini dari S1 tahun 2023 hingga saat ini saya alhamdulillah udah membimbing 50 orang gitu. Teman-teman saya rata-rata gitu. Baik S1 maupun S2 seperti itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman nanti jangan lupa untuk memfollow IG-nya Mas Farhan ya biar ada info yang mungkin sangat membutuhkan kalian. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Ini Mas, boleh nggak ini mau dijawab? Oke, ini dari Mbak Plagiaris. Ikramina. Nah, permisi bertanya Kak, plagiarisme citasi itu yang seperti apa? Apakah bisa dideteksi dengan teknologi atau hanya bisa terdeteksi oleh penulis dari referensi yang dirujuk? Terima kasih banyak, Kak. Oke, makasih banyak Kak Ikramina. Jadi untuk mendeteksi plagiarisme dalam citasi itu bisa menggunakan Turnitin. Jadi eh, jikalau teman-teman cek uji Turnitin itu kan bisa ketahuan ya berapa plagiarismenya dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa menggunakan cek Turnitin itu sendiri. Baik dari diusahakan dari perpustakaan atau kampus masing-masing teman-teman karena kadang-kadang kalau yang di Shopee dan sebagainya itu bisa saja dia ter terinput di Google di cloud seperti itu sehingga untuk apa namanya submit ulang kembali itu bisa lebih tinggi daripada sebelumnya seperti itu. Jadi diusahakan di kampus masing-masing seperti itu. Kalau misalkan di awal untuk ceknya itu di kampus maka diusahakan kembalinya di kampus yang kedua ketiganya seperti itu, Mbak. Setahu saya seperti itu. Mungkin saya keliru, mungkin ada yang nambahin seperti itu. Oh ini Mbak Ikrima ada RSN, silakan Mbak. Oh iya, Mbak Ikramina, silakan. Thank you, Mas Farhan. Suara saya clear ya, Mas ya? Sangat jelas, ya silakan. Oke, baik. Pertanyaan tadi, kalau misalkan DP itu kan cuma referensi yang kita tuju ya, Mas ya. Tapi yang ketika kita taruh hasil yang mungkin jadi konteksnya itu berubah, itu si penulis saja kah yang bisa mendeteksi tersebut atau ada teknologi yang bisa kita upayakan supaya tidak sampai ke penulis yang mengajukan bahwasannya bukti ini tidak benar gitu Mas. Yang seperti itu yang saya maksudkan Mas. Apakah ada selain itu yang Eh, Setahu saya cuma Turnitin aja sih Mbak. Nanti saya eh, cari-cari info deh. Seperti itu. Setahu saya cuma Turnitin aja mengenai cek plagiarisme. oke oke. Oke Mas, thank you. Mohon maaf ya Mbak, soalnya Oh, saya nggak juga apa-apa. masih belajar seperti itu. Ya, saya selalu belajar Mas. Terima kasih Mbak Undra. Oke, Mas Farhan ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Ayu Nurlaila. Permisi, Kak izin bertanya. Saya sering menjumpai teman-teman dan rekan organisasi saya yang mengungkapkan bahwa telah mempublikasi di jurnal terakreditasi Garuda dan harus membayar fee-nya. Namun, tanpa revisi
Nah, apakah jurnal tersebut termasuk predator, Kak? Mohon maaf, Kak, masih di mute. Oh, oke. Makasih banyak Mbak Nia. Jadi kita bisa cross-check kembali seperti itu. Apakah di websitenya itu ada atau tidak seperti itu. Biasanya kalau Garuda itu tidak terakreditasi Sinta kalau nggak salah. Jadi bagaimana caranya meningkatkan uh, reputasi jurnal itu sendiri sehingga bisa naik kasta, naik akreditasi, mohon maaf, akreditasi jurnal tersebut. Biasanya seperti itu untuk menarik perhatian dari jurnal itu sendiri. Tapi teman-teman harus hati-hati seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau tanpa revisi itu bisa di tanda tanda petik itu bisa berbahaya. Masa tidak ada terrevisi seperti itu karena mungkin ada typo dan sebagainya atau lagi ngantuk atau sebagainya seperti itu. Jadi bisa hati-hati mengenai tanpa revisi itu gitu. Saya belum bisa mengatakan itu predator atau tidak, tapi harus hati-hati seperti itu karena jurnal itu tidak mungkin ada tanpa revisi. Itu kemungkinannya kecil, bisa saja sih tanpa revisi, tapi itu sangat-sangat apa ya, tricky banget, itu susah banget seperti itu kalau tanpa revisi seperti itu. Terima kasih. Intinya sih hati-hati aja. Oke, baik, Mas. Oke, semoga dari Mbak Ayu Nur Laila ini bisa menjawab. Oke, Mas, ini untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Zawa Eri Aurelia. Selamat pagi, Kak. Izin bertanya mengenai metode penelitian. Tadi sudah dijelaskan bahwa metode penelitian ada kuantitatif, kualifikasi, dan mix. Pertanyaannya, bagaimana menentukan bahwa topik penelitian kita menggunakan metode kuanti, kuali, atau mix? Indikator apa saja yang bisa membedakan antara metode-metode tersebut sehingga kita tidak salah metode dalam penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk menentukan metode itu, kita gunakan untuk keefektifannya seperti itu. Metode itu nggak usah susah-susah, jadi yang penting efektif seperti itu. Gimana caranya? Cari referensi yang sebelumnya seperti itu. Cari baca-baca referensi, buku dan sebagainya, sehingga kita bisa membandingkan, kan ada penelitian terdahulu kan seperti itu. Membandingkan bagaimana sih metode yang efektif, analisis yang efektif dan sebagainya itu dibandingkan teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempelajari seperti itu gitu. Apakah ini susah dan sebagainya. Kita ibaratkan kita mau memotong kayu seperti itu. Kita memiliki beberapa pisau. Ada pisau daging, pisau kue, pisau dapur, gergaji seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita memotong kayu itu cepat seperti itu? Gak mungkin kita menggunakan pisau kue, gitu kan? Bisa saja sih terpotong, tapi akan sangat-sangat lama. Apakah kita menggunakan pisau gergaji, pisau daging seperti itu? Pisau daging bisa saja memotong kayu, tapi itu juga akan lama seperti itu. Jadi yang paling tepat bagaimana? Pakai gergaji seperti itu. Jadi baca-baca referensi yang sebelumnya, uh, apa sih yang tepat dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih apa namanya, lebih mengetahui mengenai metode apa yang paling tepat seperti itu. Jadi saya juga nggak hafal mengenai seluruh analisis yang ada seperti itu. Jadi bagaimana saya menentukan metode? Ya baca-baca referensi seperti itu. Mau nggak mau itu. Terima kasih. Ya, baik Mas Farhan. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat lengkap sekali. Eh, ini pertanyaan yang terakhir dari Mas Adam. Permisi Kak, izin bertanya. Kira-kira apa tips-tips untuk membuat latar belakang yang jelas dan concise? Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk membuat latar belakang, uh, kita itu harus apa namanya sesuaikan mau topik apa sih yang kita bahas seperti itu. Tadi sudah saya bahas di PowerPoint seperti itu. Jadi kita harus tentukan apa sih
apa namanya argumen yang kuat seperti itu. Apa yang melatar belakangi penelitian kita seperti itu kita kita jabarkan secara gamblang, secara to the point seperti itu sehingga kita bisa eh, nyambung satu sama lainnya dalam menulis pendahuluan itu sendiri seperti itu. Nah, pendahuluan itu nggak usah panjang-panjang, 10 paragraf, 9 paragraf, itu nggak usah teman-teman. Jadi, yang penting nyambung aja seperti itu gitu. 3 sampai 5 cukup seperti itu. Tadi saya sudah mencontohkan itu jurnal saya artikel saya yang tembus di jurnal Q3 seperti itu. Itu cuma 3 paragraf teman-teman gitu. Bagaimana sih kok bisa tembus? Yang penting nyambung seperti itu. Nggak ada triknya lain, tapi yang penting nyambung satu sama lainnya dan citasinya sesuai seperti itu. Gitu sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Farhan atas penjelasan juga materi yang telah diberikan. Mohon maaf untuk Mbak Aisyah Dwi Septiana atas pertanyaannya. Mungkin bisa eh, di DM Mas Farhan. Boleh kan ya Mas ya? Ya, karena pertanyaan terakhir tadi dari Mas Adam. Oke, aku izin membacakan kesimpulan dari hari ini itu. Pertama ada pembuatan rumus pendahuluan itu dari umum ke khusus, kemudian ada latar belakang, yang jurnal itu biasanya 3 sampai 5 paragraf. Kemudian ada teori yang disesuaikan untuk buat judul itu ada beberapa metode, seperti yang tadi dijelaskan pada Mas Farhan dalam PowerPoint. Kemudian ada tips parafrase, dan salah satunya itu adalah sinonim dari pembuatan kalimat atau kata. Nah, kemudian untuk sitasi itu ada 1 orang, 2 orang, dan juga lebih dari 2 orang. Nah, kemudian agar membuat jurnal itu lebih stagnan, kita harus menentukan niat kuat dan rencana jadwal menulis. Kemudian ada sistem perlahan tapi pasti dan mengenali hal-hal yang mengganggu kita. Kemudian untuk rekomendasi dalam citasi itu ada Mendeley dan juga Zotero, dan dalam PPT itu juga ada tips mengenai ciri-ciri jurnal predator dan juga kesalahan yang terjadi dalam submit artikel. Kemudian juga ada terkait kajian literatur itu harus mencari informasi, identifikasi, dan juga menggunakan data bahasa akademik. Dan untuk mencari jurnal dari judul jurnal itu bisa melakukan modifikasi dan juga melakukan adaptasi penerapan inovatif dari kajian literatur. Oke, segitu dulu. Mungkin aku bisa Oh ya, mungkin dari Mas Baran ada tambahan dari teman-teman sebelum saya kembalikan ke MC-nya. Baik, dari saya cukup satu, teruslah menulis, jadi terus belajar dalam menulis karena menulis itu sangat penting teman-teman karena dengan menulis kita bisa lebih bermanfaat lagi seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas Farhan atas pesan dari untuk kami. Oke, untuk kalau begitu, penyerahan sertifikat dulu. Oke, mungkin dari yang bertugas, ini ada sesi penyerahan sertifikat kepada Mas Farhan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Nia dan tentunya kepada Mas Farhan Akmal atas materinya yang luar biasa. Pastinya Sobat Unggul nih juga udah dapat banyak banget insight nih soal penulisan artikel ilmiah sampai ke publikasinya. Nah, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi luar biasa nih dari narasumber kita, kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kak Farhan Akmala yang akan diserahkan diwakilkan oleh Kak Rizky Andika sebagai Ketua Ristek dan juga mewakili dari pembina. Teman-teman di sini semuanya jangan kemana-mana dulu karena setelah sesi dokumentasi dari komunitas Kubus dan juga dari Departemen Ristek akan ada pengumuman dan juga ada link absensi untuk nantinya mendapatkan e-sertifikat. Oke, buat Mas Farhan dan juga Mas Rizky serta sertifikatnya boleh disiapkan oleh operator dan kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Eh, Oke,
Baik, Mas Farhan, saya mewakili teman-teman pengurus dan juga pembina dari komunitas beasiswa unggulan Surabaya, eh, memberikan sertifikat penghargaan kepada Mas Farhan. Terima kasih untuk banyak waktu yang telah diluangkan hari ini. Semoga bisa jadi manfaat positif ya buat kita semua. Terlebih untuk saya juga ini merupakan banyak insight baru. Saya juga masih pasca sarjana dan banyak dapat insight baru lah dari writing class hari ini. Semoga uh, apa yang kita dapat hari ini bisa kita kembangkan lagi lebih jauh dan mungkin kedepannya kita bisa menjadi seperti Mas Farhan ya, bisa banyak berinteraksi dengan dunia artikel dan juga dunia riset. Baik, dengan ini saya menyerahkan sertifikat penghargaan ini untuk Mas Farhan Akmal Putra SP sebagai narasumber dari Writing Class dengan tema From Idea to Publication, Enhancing Your Scientific Writing Skills. Dania. Baik, oke, saya hitung nih buat berpose ya, buat Mas Rizky dan juga Mas Farhan. Eh, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Mas Farhan dan Mas Rizky mungkin boleh dibantu untuk pose kubus nih, seperti ini, pose kubus. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Rizky dan juga Mas Farhan serta operator yang sudah mengoperasikan. Kita berlanjut ke sesi dokumentasi bersama nih buat semua teman-teman peserta yang hadir saat ini. Boleh nih saya dibantu buat on cam semuanya. Kita abadikan momen kita di ruang ini dengan dengan on cam semuanya. Oke, untuk operator saya bisa dibantu ya. Saya hitung nih. Pertama, boleh dengan gaya terbaiknya dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi dengan gaya bebas mungkin. 3, 2, 1. Oke, sekarang semuanya bisa sama-sama ikutin nih buat eh, pose kubus seperti kotak ini ya. Seperti ini. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Farhan dan juga kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini saat ini. Sekali lagi, saya ingatkan juga buat teman-teman bahwa tadi Kak Farhan itu menyelenggarakan giveaway bagi teman-teman yang mau mengikuti bimbingan dengan Kak Farhan hingga tembus ke jurnal. Syaratnya adalah membuat story IG yang paling menarik, yang sangat menarik tentang kegiatan kita hari ini. Kemudian saya juga ada eh, pengumuman tentang terkait dengan kegiatan dari komunitas beasiswa unggulan, terutama di Departemen Restek ke depannya. Eh, Departemen Riset and Teknologi Kubus akan mengadakan kegiatan yang masih seputar karya ilmiah nih, tapi lebih berfokus pada visualisasi data nantinya. Acara ini tentunya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan berbobot. Jadi pantau terus informasinya ya di Instagram komunitas beasiswa unggulan agar tidak ketinggalan. Nah, teman-teman semua bisa mengisi link presensi yang baru saja dikirim oleh Kak Rizky. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Writing Class Scientific Article hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam karya-karya ilmiah yang akan datang. Saya, Dania Wijayanti, izin untuk undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Mas Farhan untuk waktunya. Makasih banyak, Kubus. Semangat semua.